Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-70, 71 dan 72 dari surah Al-Isra, yaitu 3 ayat yang menerangkan tentang kemuliaan manusia. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang penciptaannya itu ada kelebihan. Nah, kelebihan manusia itu berbanding dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Nanti kita akan sebutkan yang membawa manusia kepada kedudukan yang tinggi sehingga manusia itu mulia. Nah, kemuliaan manusia itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada manusia berbanding dengan ciptaan yang lainnya yang semestinya disyukuri. Jadi manusia dilebihkan oleh Allah sehingga menjadi makhluk yang mulia, mestinya disyukuri. Semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian semakin banyak melakukan ketaatan-ketaatan sehingga bertambah kemuliaan. Karena nanti insya Allah apabila di dunia ini diberi kemuliaan dan disyukuri, maka nanti di hari akhirat pun akan diberi kemuliaan sebagai balasan. Kemuliaan di hari akhirat nanti adalah dimudahkan dalam timbangan, dimudahkan dalam hisab, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nanti catatan amal, buku atau kitab catatan amal itu akan datang dari sebelah kanan. Kemudian manusia yang datang catatan amalnya itu dari sebelah kanan akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kemudian akan dimasukkan dalam keadaan, dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan senang dan bahagia, disambut oleh para malaikat. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalam surga dengan selamat dan aman. Tetapi yang tidak mensyukuri nikmat kemuliaan yang Allah berikan ketika di dunia, maka nanti di hari akhirat, di hari pembalasan akan sengsara. Kesengsaraan itu Allah sebutkan, yaitu nanti manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tidak dapat melihat apa-apa, sementara mesti bergerak juga, mesti berjalan juga. Nah, dalam keadaan bergerak dan berjalan tetapi tidak melihat apa-apa, itu adalah sengsara. Kemudian disebutkan bahwasanya nanti
pada akhirnya yang tidak mensyukuri nikmat kemuliaan yang Allah berikan di dunia ini akan dihinakan dengan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi 3 ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang kemuliaan Allah yang diberikan kepada manusia di dunia yang semestinya disyukuri. Apabila manusia itu mensyukuri kemuliaan yang diberikan oleh Allah, maka kembali kebaikannya kepada dirinya sendiri di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Tetapi apabila tidak mensyukurinya, mengkufurinya, tidak mensyukuri berarti mengkufuri. Apabila mengkufuri kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu sehingga menjatuhkan diri dalam kehinaan, mestinya manusia itu mulia, tapi manusia itu memilih untuk berada di tempat yang hina, maka manusia itu akan menanggung akibatnya. Di dunia ini menderita, di akhirat pun juga menderita. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah tentang kemuliaan manusia sebagai karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang apabila disyukuri akan mendatangkan kebaikan, namun apabila dikufuri akan mendatangkan keburukan berupa siksaan. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, yang insya Allah akan menambahkan lagi pengetahuan kita tentang diri kita sendiri, karena ayat ini berkaitan dengan manusia, tentang kita. Maka apabila kita mempelajari ayat yang berkaitan dengan kita, semakin kita mengetahui tentang siapa diri kita sebenarnya. Kemuliaan kita itu sebenarnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti disyukuri. Sebelum kita pindah ke tafsir ayat, sebagaimana biasa kita akan membaca dahulu ayat yang akan kita tafsirkan, kemudian selepas itu kita akan terjemahkan dan barulah kita mengkajinya dengan lebih terperinci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Allah berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا, dan sesungguhnya kami telah memuliakan. Siapa kami yang dimaksudkan? Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam. Bani Adam, Bani Adam ini yang dimaksud adalah anak keturunan Nabi Adam, tetapi yang dimaksudkan adalah manusia. Wa hamalnahum, dan kami angkut mereka atau kami bawa mereka fil barri, di darat, wal bahri, dan di laut, warazaqnahum, dan kami beri mereka rezeki, minat thayyibat, dari yang baik-baik, wa faddalnahum, dan kami lebihkan mereka, ala kathirin, atas kebanyakan, mimman, dari yang khalaqna, telah kami ciptakan, tafdila, dengan kelebihan yang sempurna. Kita ulang dari awal ayat. Satu ayat ini langsung kita baca. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas kebanyakan yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ayat berikutnya, yauma, ingatlah suatu hari, nad'u,
yang pada hari itu kami memanggil atau menyeru kulla tiap-tiap unasin manusia bi imamihim dengan pemimpin mereka. Nah, ini yang dimasukkan dengan pemimpin ini siapa nih? Imam ini. Nanti dalam tafsir kita sebut. Faman, maka siapa yang utia diberikan kitabahu, kitabnya di sini adalah kitab catatan amalnya. Biyaminihi, dari sebelah kanannya, faulaika, maka mereka itu yaqra'una, membaca kitabahum, kitab mereka, wala yuzlamuna, dan mereka tidak dianiaya fatila sedikit pun. Oh, ini menerangkan tentang nanti di hari akhirat ada kumpulan manusia yang menerima kitab catatan amal dari sebelah kanan. Ingatlah hari di mana pada hari itu kami memanggil tiap-tiap manusia dengan pemimpin mereka. Barang siapa yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka mereka itu membaca kitab mereka itu dan tidak akan dianiaya sedikit pun. Ayat berikutnya. Wa man kana, dan siapa yang fi hadhihi, di dunia ini, a'ma, buta, fahuwa, maka dia fil akhirati, di hari akhirat, a'ma, juga buta. Oh, buta yang dimasukkan di sini ini nanti dalam tafsir kita sebut buta mata hati. Nah, buta mata hati itu tidak dapat melihat kebenaran. Dan barang siapa yang di dunia ini buta hatinya, maka di hari akhirat ia akan buta pula. Dan wa adallu, dan ia tersesat, sabila, dari jalan yang benar. Dia tersesat dengan kesesatan yang jauh dari jalan yang benar. Dan barang siapa yang di dunia ini buta hatinya, maka di hari akhirat ia akan dibangkitkan dalam keadaan buta dan ia tersesat dari jalan yang benar. Jadi 3 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang diri kita, yaitu manusia, yaitu tentang kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kita di akhirat nanti. Apabila di dunia ini kita melihat kebenaran, kemudian kita menerima kebenaran, mengikuti kebenaran, maka nanti di hari akhirat kita akan dibangkitkan dalam keadaan melihat pula. Tetapi barang siapa yang buta mata hatinya sehingga tidak melihat kebenaran ketika di dunia ini, kalau tak melihat kebenaran, bagaimana akan mengikuti kebenaran? Maka nanti di hari akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta pula. Yang melihat kebenaran akan dihamparkan jalan untuknya menuju surga, sampailah dia ke surga. Tetapi yang tidak melihat kebenaran, nanti di hari akhirat ia dibangkitkan dalam keadaan buta dan dia tersesat dari jalan yang membawanya ke surga. Kemana sampainya? Ke neraka. Karena 2 saja tempat nanti di hari akhirat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika manusia di dunia ini diberi, Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dunia ini memberikan akal kepada manusia, yang dengan akal itu manusia bisa, apabila menggunakannya dengan baik, bisa melihat kebenaran. Nah, akal yang dimiliki oleh manusia itu adalah di antara pemberian Allah yang membuat manusia itu mulia. Jadi kemuliaan manusia itu adalah dengan akal yang dimiliki. Apabila manusia menggunakan akalnya dengan baik, maka manusia itu menjaga kemuliaannya. Tetapi apabila manusia itu menyia-nyiakan akalnya, tidak menggunakan akalnya, bahkan menghilangkan akal sehatnya, maka jatuhlah kedudukan manusia, tidak lagi menjadi makhluk yang mulia, tetapi menjadi makhluk yang hina. Kemuliaan manusia
ada pada akal manusia. Nah, ini tafsir ringkas dari 3 ayat yang kita pelajari ini, yaitu bila disebutkan kemuliaan manusia, di mana letak kemuliaan manusia itu? Pada akal yang mereka miliki apabila mereka menggunakannya dengan baik. Apabila manusia yang diberi akal tidak menggunakan akal, maka jatuhlah kedudukan manusia. Ada makhluk ciptaan Allah yang tidak memiliki akal. Apa contohnya? Karena tidak memiliki akal, dia tak tahu mana yang benar, mana yang salah, tak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ia hanya mengikuti kehendak hawa nafsu saja. Maka makhluk itu hanya yang difikirkannya makan, karena itulah dia keinginan hawa nafsu, minum, kemudian berkawin, ya, kemudian tidur, kemudian habis masanya mati. Nah, disitulah kehidupan yang kita dapatkan dari yang dijalani oleh binatang, oleh haiwan. Tak ada punya akal. Nah, apabila manusia hanya menghabiskan umurnya dengan makan, minum, kemudian berumah tangga, kemudian tidur, begitulah sepanjang hari, sepanjang tahun, sampai habis umurnya, maka samalah manusia itu seperti hewan. Maka jatuhlah kedudukan manusia ketika itu. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, apabila Allah memberikan mata tapi tidak digunakan, Allah memberikan telinga tapi tidak digunakan, Allah memberikan hati tapi tidak digunakan, maka manusia yang tidak menggunakan pemberian Allah itu seperti binatang ternak. Nah, faulaika kal an'am, kemudian bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Binatang ternak itu seperti itu karena memang tak punya akal. Tetapi kalau manusia seperti binatang ternak padahal punya akal, bermakna manusia itu telah menyia-nyiakan pemberian Allah yang berharga, yang semestinya bisa membawanya kepada kemuliaan. Nah, maka di sini ini kita ingin melalui ayat yang kita pelajari ini mengingatkan diri kita sendiri, yaitu jagalah akal kita, jaga akal sehat kita, jangan abaikan. Karena pada diri kita ini ada iman, ada nafsu. Nah, apabila iman menguasai hati kita, akal kita itu kan berfungsi. Tetapi kalau hawa nafsu yang menguasai hati kita, biasanya akal menjadi hilang akal. Nah, tak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Maka untuk menjaga akal kita, pastikan iman itu tetap ada, terpelihara di dalam hati kita. Nah, apabila iman menguasai hati, maka akal pun muncul, dan kita gunakan akal, maka akan terus iman itu bertambah. Iman itu terus bertambah. Maka orang yang terus imannya bertambah dengan menggunakan akalnya, orang ini adalah orang yang cerdas. Bukan cerdas otak yang di kepalanya saja, tetapi cerdas karena akal yang ada di dalam hatinya itu, yaitu dapat melihat hakikat kehidupan yang sedang dijalani di dunia ini, bahwasanya tidak berhenti dengan kematian, tetapi nanti di sana ada kebangkitan. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hari kebangkitan. Nah, jadi orang yang cerdas adalah orang yang memahami kehidupan ini, mulai dari kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini sampai nanti kepada kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Nah, inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari.
Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Ayat yang ke-70. Walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Yang dimasukkan dengan anak Adam adalah manusia. Sesungguhnya kami telah memuliakan manusia. Dengan apa Allah memuliakan manusia? Tadi kita sebut dengan akal. Tetapi sebenarnya kalau kita baca buku-buku tafsir, banyak sekali tafsir yang lain, banyak sekali tafsir ayat ini. Bukan hanya Allah memuliakan anak Adam itu dengan akal saja, tidak. Tetapi ada yang menyebutnya Allah memuliakan anak Adam itu, manusia itu, dengan penciptaan tubuh yang baik. Nah, tubuh kita ini diciptakan dengan bentuk yang baik sekali. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah ciptakan manusia kita dalam bentuk rupa sebaik-baik rupa. Bandingkanlah rupa manusia dengan rupa binatang. Kita dapat berdiri di atas kaki dengan tegak lurus. Berbanding hewan, ada yang berdiri dengan 4 kaki. Nah, seperti itulah bentuknya. Tetapi kita ini dapat tegak berdiri lurus. Kemudian kita ada tangan. Dengan tangan itu kita bisa bergerak dengan leluasa, karena tangan kita tidak mencecah ke bumi, tapi tangan kita itu kita bawa di badan kita. Kaki kita dapat bergerak dengan leluasa, meskipun 2 kaki, tapi kita bisa tegak berdiri kokoh. Kita bisa berjalan, kita bisa berlari, kita bisa melompat. Ini kemuliaan dari sisi bentuk rupa. Tadi yang pertama tadi kita sebut kemuliaan dari sisi akal. Tetapi dalam tafsir banyak disebutkan, yaitu tafsir yang kedua, yaitu dalam bentuk rupa. Kemudian dengan tangan yang terjinjing ini, karena tidak mencecah ke bumi, maka tangan kita ini bersih. Kita bisa menggerakkannya kemana kita inginkan. Dan terlebih lagi adalah tangan kita ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan pokok kita, yaitu makan, minum, dan membersihkan tubuh kita. Apabila kita makan, kita mudah sekali meraih makanan dengan tangan kita, kemudian memasukkannya ke mulut kita. Dan kita apabila memakan makanan, kita meraihnya dengan tangan kita. Nah, ada ciptaan Allah yang lain, memakan makanan itu bukan dengan tangan, tetapi memakan makanan dengan mulutnya. Maka Allah muliakan manusia dengan bentuk rupa yang bagus, sehingga manusia memakan makanan dengan meraihnya melalui tangannya, kemudian memasukkannya ke mulut. Ini adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, yaitu bentuk rupa. Nah, kemudian dari bentuk rupa ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan pula bahwasanya kita ini dari sisi jasmani, dari sisi jasmani. Allah pula melengkapkan kita ini bukan hanya jasmani yang bergerak dengan organ tubuh yang sedemikian rupa, tetapi juga Allah memberikan otak untuk menggerakkan tubuh kita ini, sehingga kaki kita melangkah dengan teratur, tangan kita, kemudian pergerakan kita dari berbaring ke duduk, dari duduk ke berdiri dan berjalan, ini semua diarahkan oleh otak kita. Dan Allah pula memberikan kecerdasan pada otak untuk menggerakkan tubuh ini, sehingga tubuh kita ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada satu lagi pemberian Allah di samping otak adalah hati, yaitu sebongkah daging di dalam dada, tempat iman, tempat keyakinan. Dan Allah muliakan manusia dengan iman yang ada di dalam hati itu, yang dengan hati itu manusia bisa memahami, bukan memahami yang nampak saja seperti ciptaan Allah yang bisa dilihat, tetapi juga memahami yang gaib, yaitu Allah sebagai pencipta alam semesta ini.
Nah, itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian kemuliaan yang diberikan kepada manusia juga adalah pengutusan Rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan mengutus Rasul kepada manusia, yang dengan Rasul tersebut manusia mengetahui kebenaran. Karena kebenaran itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kebenaran itu tidak langsung kepada manusia. Allah memberikan kebenaran itu melalui perantara, yaitu melalui Rasul yang diutus. Nah, dahulu pada masa dahulu diturunkan kebenaran itu kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Nuh menyampaikan kebenaran itu kepada umatnya. Kemudian diberikan juga kebenaran kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan menyampaikan kepada umatnya. Kemudian Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad. Allah turunkan kebenaran kepada Nabi Muhammad, kemudian kemudian Rasulullah menyampaikan kebenaran tersebut. Nah, akhirnya kita menjadi mulia. Kemuliaan kita itu adalah karena pengutusan Rasul yang membawa kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemuliaan yang Allah berikan itu hendaklah disyukuri. Ini penciptaan badan yang seperti ini syukuri. Kemudian Rasul yang diutus itu syukuri, yaitu dengan menerima kebenaran yang mereka sampaikan, kemudian menjadikan mereka sebagai contoh dan teladan. Walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami angkut di sini maknanya kami tundukkan kepada mereka kendaraan yang akan mengangkut mereka, yang akan membawa mereka. Apa kendaraan di darat yang ditundukkan oleh Allah untuk manusia, untuk kita? Kalau pada masa dahulu adalah hewan tunggangan, yaitu keledai, kemudian kuda, kemudian unta. Ini adalah hewan tunggangan, ditundukkan. Padahal hewan ini tubuhnya lebih besar dari manusia, tetapi patuh kepada manusia. Apabila manusia memerintahkan hewan itu duduk, duduk. Begitu besarnya unta, ketika manusia memerintahkannya duduk, unta itu duduk. Kuda itu pun juga demikian, diam saja ketika manusia menaikinya. Apabila manusia memerintahkannya untuk berjalan, dia berjalan. Bahkan ketika manusia memerintahkannya untuk berlari, dipecut, dilecut untuk lari, maka kuda itu pun lari sekencang-kencangnya. Maka apabila hewan yang sebesar itu tunduk kepada manusia, sebenarnya ada yang menundukkan hewan tersebut. Nah, siapa yang menundukkannya? Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan manusia itu. Nah, memang manusia Allah berikan kemampuan untuk menjinakkan hewan itu. Tetapi pada hakikat sebenarnya bukanlah manusia itu, tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendengar juga ada juga hewan tunggangan itu yang menjatuhkan tuannya, pemiliknya, yaitu penunggang kuda itu sudah hebat dalam menunggang kuda. Tapi boleh jadi kuda itu menjatuhkan si penunggang yang ada di punggungnya itu. Padahal yang menungganginya adalah pemiliknya sendiri, tuannya. Nah, oh berarti bukan manusia yang menguasai hewan tunggangan itu, tetapi Allah dengan kuasa dan kehendaknya. Apabila Allah dengan kehendak dan kuasanya, kuda atau hewan tunggangan yang lainnya itu akan tunduk. Tetapi apabila Allah tidak berkehendak, boleh jadi hewan tunggangan itu yang memijak tuannya sendiri. Nah, karena kita terdengar juga ada kejadian, yaitu yang dipijak oleh kudanya sendiri, yang disepak oleh
kudanya sendiri. Nah, oh berarti Allah lah sebenarnya yang mengangkut manusia di darat. Kemudian maksud di darat ini juga di udara. Yang sekarang ini manusia diangkut bukan hanya melalui kendaraan darat, tetapi melalui udara dengan pesawat terbang. Tetapi masuk dia ke dalam kategori angkutan di darat, karena pesawat terbang itu pada waktu mengangkut manusia itu dia mendarat, darat di bumi, kemudian terbang, kemudian setelah itu mendarat lagi di tempat tujuannya. Nah, yang menundukkan pesawat itu sehingga bisa terbang dengan selamat, bisa turun dengan selamat, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Nah, semestinya manusia apabila mereka pada hari ini mendapat manfaat dari kendaraan yang membawa mereka di darat, semestinya mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat mereka sebenarnya, yang membawa mereka dengan tunggangan itu atau kendaraan itu di darat. Kemudian wal bahr, dan di laut. Nah, kalau di darat adalah hewan tunggangan, kemudian juga kendaraan yang dicipta oleh manusia, yang di laut apa? Nah, yang di laut adalah kapal atau bahtera. Kapal atau bahtera itu bisa berlayar di laut, itu adalah dengan kehendak dan kuasa Allah. Dulu pada awal-awal dahulu bahtera itu tidak memiliki mesin, yaitu hanya dengan layar saja. Apabila dikembangkan layar, maka nanti bahtera itu akan bergerak. Tetapi meskipun ada layar, kapal itu pun juga tak akan bergerak. Barulah bergerak apabila ada angin yang bertiup. Angin bertiup, kemudian layar itu yang menggerakkan bahtera itu, kapal itu. Nah, siapa yang menggerakkan angin itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tak punya kuasa untuk menggerakkan angin. Ingin cepat sampai, mampukah manusia untuk mengencangkan angin itu? Angin itu bertiup kencang supaya cepat sampainya ke daratan seberang? Enggak. Apabila tidak ada angin, maka terombang-ambinglah bahtera itu di laut. Oh, rupanya yang menggerakkan bahtera atau kapal itu di laut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia sudah menemukan mesin penggerak kapal itu, jangan difahami mesin itu betul, enggak. Karena pada hakikatnya yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesin itu bergerak, ya, hukum sebab akibat. Tetapi apabila Allah kehendaki, meskipun ada mesin pun, kalau Allah kehendaki tidak bergerak, tidak bergerak. Kemudian satu lagi, bergeraknya kapal bukan semata-mata adanya mesin itu saja, enggak. Mesinnya bagus pun, kalau air yang ada di laut itu Allah bekukan, bagaimana? Nah, apakah manusia mampu untuk menggerakkan lagi kapalnya itu di salju yang keras? Tidak. Nah, bahkan ada kapal yang menabrak salju dan kapalnya pun pecah. Oh, berarti yang membuat manusia itu dapat berlayar dengan mudah dan selamat di laut itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hamalnahum, dan kami angkut mereka fil barri wal bahri. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Apa yang baik-baik yang Allah berikan kepada manusia? Banyak sekali, berupa minuman yang baik-baik. Ada yang dipancarkan dari bumi, mata air, ada yang terjun atau jatuh dari bukit umpamanya, dari tempat yang tinggi, airnya bersih. Kemudian air hujan, ini baru air yang kita sebut. Belum lagi makanan, ada tanam-tanaman yang bermacam-macam, ada buah-buahan, ada binatang ternak, dagingnya memiliki rasa yang berbagai-bagai. Rasa daging ayam berbeda dengan daging kambing berbeda dengan daging kerbau. Semua ini adalah
rezeki yang baik-baik yang Allah berikan. Yang baik-baik itu maksudnya adalah yang bukan hanya halal tetapi lezat, memuaskan manusia. Nah, yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita makan dengan lahapnya, karena lezatnya makanan, semestinya yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki yang baik ini. Yang baik mana yang lezat ini. Yang lezat yaitu yang memuaskan kita. Dan satu lagi, makna thayyibat ini bukan hanya yang lezat yang kita rasakan di lidah saja, tetapi at-thayyibat itu adalah yang bernilai tinggi untuk tubuh kita. Yang bernilai tinggi ini yang bernutrisi, yaitu yang memiliki khasiat, yang memiliki kandungan yang berharga untuk tubuh kita, menguatkan badan kita, kemudian menghilangkan penyakit kita, kemudian mencerdaskan otak kita, dan lain sebagainya. Ini adalah at-thayyibat, yaitu yang baik-baik. Dan adakah rezeki itu sekarang di bumi ini? Ada, karena Allah telah mencukupkan rezeki kita ini semenjak penciptaan bumi. Jadi belum lagi manusia diciptakan, ketika awal-awal penciptaan, yaitu manusia diciptakan oleh Allah. Sebelum manusia diciptakan, Allah ciptakan bumi terlebih dahulu. Di bumi itu sudah disediakan rezeki untuk manusia. Nah, jadi apabila rezeki yang baik-baik itu sudah dicukupkan untuk manusia, jangan cari pula yang buruk, yang kotor, yang tidak mendatangkan manfaat, yang bisa membawa kepada mudarat. Maka syukurilah nikmat Allah yang alhamdulillah kita dapat memakan makanan yang halal lagi baik, yang Allah rezekikan kepada kita. Sudah berapa? Ada 3 ya. Walaqad karramna bani Adam, Allah muliakan anak Adam. Kemudian yang kedua, Allah angkut anak Adam itu di darat dan di laut. Kemudian yang ketiga, Allah beri rezeki anak Adam itu dari yang baik-baik. Kemudian berikutnya lagi, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka anak Adam itu atas kebanyakan dari yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Apabila disebut anak Adam, manusia, bermakna manusia. Ketika Allah sebut di dalam ayat ini Allah lebihkan, bermakna Allah lebihkan manusia itu dari, nah, di sini ulama tafsir menyebutkan dari bangsa yang lainnya. Ada bangsa jin, ada bangsa malaikat. Nah, karena apabila manusia adalah sebagai makhluk yang berakal, bangsa jin juga berakal, bangsa malaikat juga berakal. Tetapi Allah lebihkan bangsa manusia itu dari bangsa jin dan bangsa malaikat. Di mana letak kelebihan manusia itu? Nah, ini yang dikaji dengan lebih terperinci, yaitu kelebihan manusia itu adalah pada manusia karena diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi dimuliakan dengan pengutusan Rasul yang menyampaikan kebenaran, kemudian mereka mengikuti kebenaran. Maka manusia yang mengikuti kebenaran itu Allah lebihkan dari kebanyakan makhluk. Dari kebanyakan makhluk di sini berarti bukan dari semua makhluk, enggak. Dari kebanyakan makhluk, berarti manusia yang mengikuti kebenaran itu dilebihkan oleh Allah dari malaikat. Berarti lebih tinggi kedudukannya dari malaikat? Ya, lebih tinggi dari malaikat. Di mana letak kelebihannya? Karena apabila manusia memiliki iman dan nafsu, kemudian mengikuti kebenaran itu karena memenangkan imannya dan mengalahkan hawa nafsunya, di situ ada perjuangan. Ada perjuangan. Pada malam hari ini kita bisa memilih untuk pergi ke majelis ilmu. Padahal di luar sana pada malam ini
sangat ramai sekali, ada hiburan bermacam-macam di luar sana, dan mungkin sampai pagi mungkin agaknya. Nah, ada keinginan kita untuk bersenang-senang, ada, tetapi kita mengalahkan keinginan hawa nafsu kita itu. Kita ikuti kehendak iman kita sehingga kita sampai ke tempat ini. Maka kita ini alhamdulillah termasuk orang yang berhasil dalam perjuangan. Karena perjuangan itu, maka lebihlah kedudukan manusia yang mengikuti kebenaran itu karena berjuang berbanding malaikat. Malaikat memang Allah ciptakan taat kepada Allah. Jadi malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat diciptakan beribadah saja. Maka malaikat tidak seperti manusia yang berjuang. Nah, maka apabila manusia itu berjuang, dengan perjuangannya itu, maka manusia memiliki kelebihan dari malaikat. Namun ada di antara ulama tafsir menyebutkan bahwasanya karena ayat ini tidak ke atas semua makhluk. Nah, ketika disebutkan ya manusia dilebihkan dari malaikat, tapi malaikat yang bukan malaikat yang diutamakan oleh Allah, yang dilebihkan oleh Allah. Ada malaikat yang disebut di dalam Al-Quran sebagai makhluk yang diutamakan oleh Allah, seperti malaikat Jibril alaihissalam, seperti malaikat Mikail, seperti malaikat Israfil, malaikat Malik, malaikat Ridwan, dan malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu sungguh sempurna di dalam menjalankan tugasnya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah manusia yang taat kepada Allah itu dilebihkan oleh Allah dari malaikat secara umum, kecuali malaikat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditinggikan kedudukan mereka itu. Dan kami lebihkan mereka atas kebanyakan dari makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Sudah kita terangkan. Ayat berikutnya lagi. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah hari ketika kami panggil setiap manusia itu dengan imam mereka. Nah, imam ini ditafsirkan oleh para ulama. Tadi kita terjemahkan imam dengan apa? Pemimpin. Nah, pemimpin yang dimaksudkan siapa? Maka apabila Rasul yang diutus itu adalah pemimpin bagi umat, maka nanti manusia akan dibangkitkan bersama dengan Rasul yang diutus. Berarti apabila kita nanti dibangkitkan, kita dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau pada masa Nabi Isa, manusia yang hidup pada masa Nabi Isa dibangkitkan bersama siapa? Bersama Nabi Isa. Manusia yang hidup pada masa Nabi Musa dibangkitkan bersama Nabi Musa alaihissalam. Manusia yang hidup pada masa Nabi Ibrahim dibangkitkan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ada tafsiran yang kedua. Imam di sini juga bermakna pemimpin, bukan pemimpin yang baik saja, tapi pemimpin yang buruk, yang biasa. Nah, kalau tadi kan kalau Rasul itu adalah pemimpin yang baik. Tapi ada juga manusia yang kafir memiliki pemimpin, pemimpinnya juga dari kalangan orang yang sama dengannya dalam kekufuran kepada Allah. Orang yang jahat, pemimpinnya pun yang jahat. Maka nanti di hari akhirat, orang yang jahat itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan bersama pemimpin mereka yang jahat juga. Siapa yang mereka ikuti dahulu ketika di dunia? Oh, Fir'aun yang diikuti dulu. Nah, maka akan dibangkitkan dia bersama Fir'aun. Nah, itu pada masa Nabi Musa dulu. Kalau masa sekarang ini siapa? Nah, Fir'aun masa sekarang juga lah. Maka siapa yang jahat yang diikutinya sekarang akan dibangkitkan nanti di hari akhirat bersama dengan pemimpin yang jahat itu di hari akhirat. Masya Allah. Berarti apa yang kita lakukan di dunia ini tidak berhenti sampai di sini saja, yaitu sampai meninggal dunia saja di bumi ini, di dunia ini tidak, tetapi akan berlanjut sampai di hari akhirat. Ada lagi tafsir yang ketiga.
Kata imam di sini juga bisa bermakna kitab. Jadi kitab itu adalah imam. Karena kata imam itu, apa makna imam? Kita ada imam waktu sholat jemaah. Imam itu adalah yang diikuti. Yang diikuti. Imam takbir, kita takbir. Imam rukuk, kita rukuk. Itu namanya imam. Imam itu yang diikuti. Kalau tidak diikuti, tak jadi imam lagi. Nah, maka imam disebut imam dalam hadis Nabi, ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan imam karena dia diikuti. Kalau tidak ikut imam, dia tidak jadi berjamaah. Jadi imam disebut imam, diikuti. Maka apabila kitab itu disebut imam, maka kitab itu adalah yang diikuti. Nah, umpamanya Al-Quran ini disebut sebagai imam. Waja'alhu lana imaman. Karena ada doa kita, Allahumma arhamna bil Quran waja'alhu lana imaman. Oh, ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai imam bagi kami. Maknanya yang diikuti. Apabila Al-Quran memerintahkan kita buat ini, maka kita buat itu. Ketika Al-Quran melarang, maka kita tinggalkan, kita jauhi. Yang Al-Quran halalkan, kita halalkan. Yang Al-Quran haramkan, kita haramkan. Nah, ketika kita mengikuti petunjuk Al-Quran itu, maka berarti Al-Quran itu sebagai imam. Nah, ketika dibangkitkan manusia dengan imam mereka, bermakna dengan kitab, maka nanti manusia akan dinilai melalui imam, melalui Al-Quran yang diikuti. Sesuai dengan Al-Quran tidak? Apabila sesuai dengan Al-Quran, maka itu adalah kebaikan bagi manusia. Tetapi kalau bertentangan dengan Al-Quran yang mereka lakukan ketika di dunia, maka nanti di hari akhirat hukuman dan siksaan yang akan mereka terima. Satu lagi tafsir kata imam ini, bi imamihim, adalah dengan kitab catatan amal mereka. Jadi manusia akan dipanggil dan bersama manusia itu ada kitab catatan amal. Sekarang ini kita beramal, kita duduk di sini, hadir di masjid ini, mendengarkan pengajian, maka ada malaikat yang khusus untuk mencatat amal gitu. Apa yang kita lakukan? Maka akan dicatat. Jam berapa tadi kita datang? Jam berapa kita pulang? Apa yang kita lakukan? Seperti apa suasana hati kita? Itu ditulis oleh malaikat dengan rapi, terperinci. Nah, nanti kitab catatan amal itu apabila kita dah meninggal dunia, habis ditutup. Kemudian apabila nanti dibangkitkan, maka kitab catatan amal itu akan diberikan kepada kita. Dia akan datang dari sebelah kanan, atau dari sebelah kiri, atau dari sebelah belakang. Nanti ayat berikutnya menerangkan siapa yang datang catatan amalnya itu dari sebelah kanan, bermakna isinya baik. Tapi kalau datang dari sebelah kiri atau belakang, bertanda isinya itu buruk. Nah, setiap orang nanti di hari akhirat akan datang menghadap Allah di hari kebangkitan, bersama dengannya ada kitab catatan amal. Nah, tadi imam disebut imam karena diikuti, maka mengikut catatan amal itulah nanti nasibnya akan ditentukan. Mengikut catatan amal itu. Kalau memang kandungannya baik, nanti tempatnya di surga. Tapi kalau isi dari catatan amal itu adalah buruk saja, maka tempatnya adalah di neraka. Jadi kata bi imamihim di sini tafsirnya banyak, yaitu bisa jadi rasul, apalagi tadi? Bisa jadi pemimpin. Pemimpin itu ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian bisa jadi Al-Quran sebagai nanti yang akan menjadi saksi nanti benar atau tidaknya yang kita lakukan ketika di dunia, ketika kita berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi makna imam? Buku atau kitab catatan amal kita. Faman utiya kitabahu biyaminihi, maka barang siapa yang datang kitabnya dari sebelah kanannya. Ayat ini menerangkan bahwasanya nanti di hari akhirat
kitab catatan amal kita itu akan didatangkan kepada kita. Faulaika, maka mereka itu yaqrauna kitabahum, mereka akan membaca kitab catatan amal itu. Jadi nanti di hari akhirat di hadapan Allah, ketika kitab itu datang kepada kita kembali, kitab itu dibuka, kemudian kita membacanya satu persatu. Nah, untuk apa kita baca? Untuk apabila kita membaca sendiri, bermakna kita akan mempersaksikan diri kita sendiri dan tiada siapa yang bisa membantah. Nah, apabila baca, oh iya, memang saya melakukan itu dahulu ketika di dunia. Iqra kitabaka, bacalah catatan amalmu itu, bukumu itu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba, cukuplah bagimu dirimu sendiri sebagai saksi ke atas dirimu. Nah, kalau sudah catatan amal itu kita baca, tak ada lagi bantahan. Bisa manusia membantahnya? Tidak. Mulut yang ada pada manusia itu akan dikunci, akan ditutup. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, hari di mana pada hari itu kami tutup rapat mulut mereka. Kalau ada yang membantah, oh ini tak betul, ini catatan amal ini, maka Allah akan minta persaksian, bukan dari mulut, karena mulut sudah ditutup, maka Allah buat tangan mereka itu berbicara. Wa tukallimuna aydihim, ini di mana kita jumpa ayat ini? Di surah Yasin. Dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki mereka. Apa kata tangan? Ya, saya yang mengambilnya dahulu ya Allah. Nah, maka tak bisa lagi dia bantah. Kemudian kata kaki, ya saya yang melangkah ke tempat yang dilarang itu ya Allah. Nah, ketika itu manusia menjadi terhina karena ia ingin membantah tetapi ada saksi bahwasanya bantahannya itu adalah dusta, ya. Dia membantah tapi bukan kebenaran bukan kebenaran yang dia sampaikan, tetapi dusta yang coba dia pertahankan, tetapi bersaksi dirinya sendiri, tangannya bersaksi, kakinya bersaksi, sehingga ia tidak mungkin dapat mendustakan apa yang telah ditulis di dalam kitab catatan amalnya itu. Ini untuk menerangkan tentang peristiwa itu, tidak akan ada nanti kesalahan di dalam hisab itu, yaitu hisab di hadapan Allah nanti adalah tepat, adil, dan tidak ada sedikit pun menyimpang. Jadi hisab pada waktu itu hisab yang betul-betul benar adanya. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun, tidak akan dianiaya sedikit pun. Karena ayat ini berkaitan dengan orang yang datang kitabnya itu, kitab catatan amal itu dari sebelah kanan, berarti orang ini adalah orang yang baik. Nah, apabila orangnya baik kemudian disebut dan tidak akan dianiaya sedikit pun, bermakna sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan dahulu di dunia akan dibalas. Karena apabila ada amalan yang baik tidak dibalas, bermakna Allah telah berlaku zalim. Tapi dalam ayat ini Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Kata sedikit pun fatila. Sebenarnya kata fatila ini, kalau kita melihat ada biji buah-buahan atau biji tanaman yang kecil yang bisa dibelah, biji apa? Biji apa yang sangat kecil yang bisa dibelah, kemudian nanti di belahannya itu ada seperti benang kecil. Nah, benang kecil itu yang disebut dengan fatila, untuk menerangkan bahwasanya ada yang kecil sekali, fatila. Nah, yang kecil itu, sekecil itu pun Allah tidak akan menganiaya manusia. Kalau ada manusia beramal sedikit sekali dan tersembunyi, tak diketahui oleh manusia,
tetapi Allah mengetahuinya dan Allah akan membalasnya. Nah, ayat ini menerangkan bahwasanya Allah berlaku adil, yaitu yang berbuat baik akan diberikan balasan kebaikan sepenuhnya, tidak akan dikurangi sedikit pun. Tetapi yang berbuat buruk, yang berbuat jahat, Allah juga berlaku adil, yaitu akan membalasnya. Sebanyak mana yang ia lakukan, sebanyak itu pula nanti hukuman, siksaan yang akan ia terima. Kalau tadi disebut catatan kitab amal untuk orang yang baik datang dari sebelah kanan. Kalau yang manusia yang jahat itu, kitab catatan amalnya datang dari sebelah mana? Tidak disebutkan di dalam ayat berikutnya. Di dalam ayat yang lain disebutkan fa amman utiya kitabahu biyaminihi. Ada sebut kata kanan. Wa amman utiya kitabahu bishimalihi. Apabila datang kitab dari sebelah kiri, ada disebut kanan, ada disebut kiri. Tapi dalam ayat ini disebut kanan, tapi yang berikutnya tak disebut kiri. Tetapi ayat itu, yaitu ayat yang berikut ini juga menerangkan tentang orang-orang yang menerima catatan atau kitabnya itu dari sebelah kiri, tetapi dengan sebutan yang lain, yaitu wa man kana fi hadhihi a'ma, dan barang siapa ketika di dunia ini buta, ini dia kelompok yang akan mendapatkan buku catatan amalnya itu dari sebelah kiri. Siapa mereka itu? Yang ketika di dunia ini buta. Apanya yang buta? Bukan mata yang di kepalanya, tapi mata yang ada di hatinya. Barang siapa yang buta mata hatinya ketika di dunia ini, maka nanti di hari akhirat akan mendapatkan bukunya dari arah sebelah kiri. Maka disebutkan dalam ayat yang lain, wa amman utiya kitabahu bishimalihi. Barang siapa yang datang kitab amalan dari sebelah kirinya, kemudian dia akan menjerit, akan berteriak, ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya kalau kitab ini tak datang kepada saya, karena dia sudah tahu isi kandungannya adalah buruk. Yaquluna, kemudian mereka mengatakan wayad'u subura, mereka akan mengatakan celakalah, karena dia tahu bahwasanya catatan amalnya itu buruk saja, maka yang akan dia terima nanti adalah siksaan yang akan mencelakakannya. Nah, jadi dalam ayat ini tidak disebut datang dari sebelah kiri, tetapi disebut dengan redaksi yang lain, yaitu orang yang buta mata hati ketika di dunia, maka nanti akan datang kitab catatan amalnya itu dari sebelah kiri. Kemudian sambungannya, fahuwa fil akhirati a'ma, dan dia di hari akhirat dalam keadaan buta pula. Nah, jangan difahami pula di akhirat itu buta mata hatinya, enggak, memang buta mata kepalanya. Bagaimana bisa seperti itu? Ya, karena dia sebagai balasan. Manusia ketika dibangkitkan kelak, manusia dalam keadaan sempurna sekali. Kemudian manusia akan bergerak, yaitu mencari Nabi Adam alaihissalam, kemudian menjumpai Nabi Nuh alaihissalam, menjumpai Nabi Ibrahim. Manusia bergerak. Kalau kita bergerak dan bisa kita melihat jalan, kita senang, kita tenang. Tapi kalau berjalan tapi tak dapat melihat jalan, itu kita sengsara. Nah, Allah menyengsarakan manusia yang buta mata hatinya di dunia dengan buta mata kepalanya ketika di hari kebangkitan. Jadi dia bergerak untuk menjumpai nabi-nabi, tetapi dia bergerak dalam keadaan buta sebagai bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujung ayat, wa adallu sabila, dan orang yang buta mata hatinya ketika di dunia tersesat dari jalan yang benar. Di hari akhirat apabila tersesat dari jalan yang benar yang menghantarkan ke surga, kemana sampainya? Ke neraka. Maka ayat ini menjadi kabar gembira bagi kita, yaitu apabila ada yang datang kitab catatan amal dari sebelah kanan, dan akan menjadi peringatan apabila kitab catatan itu datang dari sebelah kiri. Na'udzubillah. Dan pelajaran yang sangat berharga adalah
Manusia akan datang catatan amal dari sebelah kanannya apabila manusia menggunakan akal yang Allah berikan kepadanya, dan itu adalah kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya menjadi makhluk yang mulia. Tetapi apabila manusia menyia-nyiakan akalnya itu, maka butalah mata hatinya, maka nanti di hari akhirat pun akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat yang lain, yaitu barang siapa yang berpaling dari kebenaran, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari kebenaran yang telah Allah turunkan, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sengsara di dunia ini, wa nahsyuruhu yaumal qiyamah, dan kami akan bangkitkan dia di hari akhirat dalam keadaan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami bangkitkan dia nanti di hari akhirat dalam keadaan buta. Maka mereka yang dibangkitkan dalam keadaan buta ini pun mengatakan kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dahulu aku ketika di dunia melihat, mata kepala aku bisa melihat, tapi mengapa sekarang engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Aku kan tak buta dulu ketika di dunia, tapi mengapa aku buta sekarang? Maka Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, telah datang ayat-ayat kami kepadamu tapi kamu melupakannya. Fa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini pun kamu akan dilupakan, yaitu tidak diberikan kepadamu penglihatan. Nah, jadi ayat ini menjadi ayat peringatan atau ancaman. Mudah-mudahan insyaallah dengan 3 ayat ini maka membuat kita menjadi lebih berhati-hati lagi, berwaspada lagi dalam menjalani hidup ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.